Pak Habibie itu memberi bantuan 1,2 T waktu itu. Ada menteri yang mengatakan waktu berdiri Pak Habibie memberikan dana 1,2 triliun. Saya akan tuntut omongan itu. Panji Gumilang itu bukan lawannya Mahfud MD, bukan lawannya pemerintah. Jadi hadapilah sekarang proses hukum, terima aja. Jadi kata Mahfud MD juga, pemerintah tidak akan berhenti mengusut dugaan pelanggaran hukum berupa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan yaitu video Panji Gumilang dalam tausiyahnya setelah selesai salat Jumat di Ponpes Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang mengancam Mahfud MD akan menuntut, di mana Mahfud MD menurut Panji Gumilang mengatakan bahwa dulu B.J. Habibie pernah menyumbang 1,2 triliun ke Ponpes Al Zaitun, dan ini membuat Panji Gumilang tidak terima dengan statement Mahfud MD dan akan menggugat Mahfud MD. Dan saya rasa ini bukan masalah gugat-menggugat, tapi karena Panji Gumilang sakit hati atas rekeningnya diblokir oleh pemerintah, sehingga Panji Gumilang juga mengatakan bahwa sumbangan-sumbangan yang ada ke Ponpes Al Zaitun tidak akan disimpan di bank lagi. Dan ini kalau saya pikir Mahfud MD bukan lawan Panji Gumilang. Baik, langsung aja kita lihat video Panji Gumilang. Khususnya lagi rekeningnya Panji Gumilang diumumkan lagi ada 15 triliun. Ini sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Sebuah negara yang mestinya melindungi hak-hak warga negaranya, namun ada sebuah lembaga negara yang mengaku kementerian atau apalah mengumumkan. Gara-gara pemerintah memblokir dan mengumumkan bahwa ada perputaran uang di rekening Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun sejumlah 15 triliun. Dan ini membuat Panji Gumilang berang, dia tidak ingin lagi menyimpan uang di bank. Dan pengumumannya itu justifikasi menjadi konsumsi publik, sehingga mengakibatkan hal-hal yang hiruk pikuk. Kemudian setelah hiruk pikuk itu dipulangkan kepada Panji Gumilang penyebabnya. Nah inilah, maka jangan percaya kepada bank. Karena Mahfud MD sendiri sudah mengatakan bahwa ada indikasi terjadi pencucian uang. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Nah, ini kata Pak Mahfud, diduga ada pengumpulan dana secara ilegal dan disamar-samarkan menjadi dana halal. Makanya pemerintah mengumumkan bahwa ada perputaran uang sampai 15 triliun dan ada dugaan terjadi indikasi pencucian uang. Jadi sudah tepat sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD. Untuk saat ini, karena tidak bisa menyimpan kekayaan nasabah. Tapi jangan pernah dana-dana kita ini disimpan di Swiss. Jangan meniru orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya ada di Swiss, ada di Singapura, walaupun kita dinista. Karena Panji Gumilang merasa tidak aman menyimpan uang di bank. Ini ya jelas karena ada terjadi dugaan indikasi pencucian uang. Makanya Mahfud MD yaitu PPATK
makanya memeriksa aliran dana tersebut. Dan kita langsung bisa lihat ya statement Mahfud MD terhadap rekening Panji Gumilang ini. Coba kita lihat. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Al-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Nah, jelas sekali kan, ada transaksi uang yang masuk sangat mencurigakan dan dikeluar sangat mencurigakan juga. Jadi wajar ya kalau selama ini PPATK, pemerintah dalam hal ini, membekukan rekening Panji Gumilang karena harus diperiksa dulu. Karena seperti kata Mahfud MD tadi, ada dugaan terjadi transaksi yang sangat mencurigakan. Kalau peti bank tidak bisa mengamankan kekayaan Al-Zaitun, maka buatlah peti sendiri. Itulah tabut penyimpan dana untuk pendidikan. Maka dana yang kita terima ini tidak perlu kita simpan di bank. Rekening Anda diblokir, merasa tidak nyaman buat Panji Gumilang yang tadinya mungkin selama ini ya pengikut-pengikut dia tidak tahu bahwa Panji Gumilang punya perputaran uang sampai 15 triliun sehingga pemerintah mengumumkan, dan ini membuat Panji Gumilang merasa terdesak dan semakin panik sehingga dia berang dan ingin menggugat Mahfud MD. Kita mendapat dana BOS. BOS. Apa itu singkatan dari? Bantuan Operasional Sekolah. Untuk tahun ini, yang semestinya bisa diturunkan lagi kekurangannya, juga terblokir, diblokir. Jadi nggak turun. Jadi akhirnya pemerintah memblokir dana BOS untuk Ponpes Al-Zaitun. Ini akibat omongan Anda kemarin Pak Panji yang mengatakan negara akan kualat memblokir rekening-rekening Ponpes Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Jadi akhirnya omongan Anda termakan oleh Anda sendiri. Akhirnya Anda yang kualat tidak bisa lagi menerima dana operasional sekolah atau BOS dari pemerintah. Tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana BOS masuk ke rekening itu. Mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang. Nah, Mahfud MD membeberkan ada dana BOS mula-mula masuk ke institusi dan akhirnya berpindah ke orang. Dan ini sangat mencurigakan. Jadi Anda sudah bisa mengerti kenapa pemerintah memblokir rekening Ponpes Al-Zaitun dan Panji Gumilang ini. Kalau kita ikuti celotehan daripada Gubernur Jawa Barat, ada berbicara tentang dana-dana negara yang dikelola oleh Al-Zaitun, bisa merugikan dan sebagainya. Barangkali dana BOS ini, saya gembira kalau BOS ditahan tidak diberikan, sangat gembira, tidak usah sedih. Mengapa? Ya, tidak perlu sedih lah. Untuk apa sedih? Terus kalau gembira ngapain Anda protes kalau dana operasional sekolah diblokir? Seharusnya ya nggak usah diprotes lah. Ada menteri yang mengatakan waktu berdiri Pak Habibie memberikan dana 1,2 triliun. Saya akan tuntut omongan itu. Oh, Syekh Panji Gumilang akan menuntut omongan yang mengatakan bahwa Al-Zaitun menerima uang 1,2 triliun dari B.J. Habibie. Wah, ini
dia sudah mulai mengancam. Dalam hal ini sudah jelas ya kepada siapa ditujukan, kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Ini Pak Mahfud. Jadi Panji Gumilang sudah melawan Anda. Kalau saya lihat sih Panji Gumilang bukan lawan Mahfud MD, jauh sekali. Jadi gara-gara rekening diblokir, akhirnya menggugat Mahfud MD untuk mencari celah, mencari kesalahan Mahfud MD. Pak Habibie datang sebelum itu kan meresmikan gedung, bahkan menurut catatan yang saya peroleh dari Gubernur Jawa Barat, informasi yang saya dengar dari Gubernur Jawa Barat, catatannya belum saya dapat, Pak Habibie itu memberi bantuan 1,2 T waktu itu. Saudara-saudara, Pak Habibie datang ke sini, 1 sen pun tidak memberikan kepada kita Al-Zaitun. Catat itu. Wahai Menteri yang pernah mengatakan bahwa beliau Pak Presiden Habibie pada waktu datang kemari memberikan dana 1,2 triliun atas saran sahabat saya yang bernama Profesor Malik Fajar, yang ketika itu Menteri Agama. Ketahuilah wahai bangsa Indonesia, itu omong kosong. Dan saya akan menuntut omongan itu. Panji Gumilang akan menuntut Mahfud MD, dan ini kita udah lihat ya beritanya bahwa Panji Gumilang menuntut Mahfud MD sebesar 5 triliun. Kalau saya lihat ini adalah akibat rekening Panji Gumilang diblokir dan Panji Gumilang sakit hati. Jadi sakit hatinya ini berkepanjangan sehingga mencari statement-statement Mahfud MD yang bisa menjadi delik untuk menuntut Mahfud MD. Dan Mahfud MD katanya merasa tak takut dengan ada gugatan dari Panji Gumilang itu. Jadi menurutnya gugatan perdata yang dilayangkan kepada Mahfud MD oleh Panji Gumilang itu, yaitu menurut Mahfud MD sekedar upaya mengalihkan perhatian atas sejumlah dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Gugatan yang dihadapi Mahfud MD menurutnya biasa-biasa saja. Jadi menurut Mahfud MD ya Panji Gumilang itu bukan lawannya Mahfud MD, bukan lawannya pemerintah. Jadi hadapilah sekarang proses hukum, terima aja. Dan kata Mahfud MD juga, dia menegaskan pemerintah tidak akan terkecoh dengan gugatan senilai 5 triliun itu. Jadi kata Mahfud MD juga, pemerintah tidak akan berhenti mengusut dugaan pelanggaran hukum berupa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan kalau kita lihat, Panji Gumilang sudah menggugat Mahfud MD sejak tanggal 17 Juli 2023. Ini di database Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi kalau kita lihat nomor perkara 445-PDT-2023-PN Jakarta PST. Jadi ini terregister pada 17 Juli 2023. Jadi klasifikasi perkaranya adalah melawan hukum, perbuatan melawan hukum. Penggugat Abdus Salam Panji Gumilang, tergugat Profesor Dr. Mahfud MD. Jadi lama proses sudah 4 hari, status perkara sidang pertama. Saya sebagai umat Islam dan rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya proses hukum Panji Gumilang ini yang dilakukan oleh Menko Polhukam. Dalam hal ini ya mengusut tuntas supaya tidak terjadi keresahan-keresahan masyarakat dan belum lagi laporan-laporan penistaan agama terhadap Panji Gumilang ini. Kalau dibiarkan kasus Panji Gumilang ini semakin lama semakin banyak kontroversi yang dia buat. Yang kita tahu kemarin di saat perayaan 1 Muharram di Ponpes Al-Zaitun, dia mengundang aktivis pro Israel ke Masjid Al-Zaitun. Belum lagi dari lintas agama semacam menggalang dukungan Panji Gumilang untuk menghadapi yaitu gugatan dari pemerintah. Semoga pemerintah cepat menetapkan tersangka kasus Panji Gumilang ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Jangan lupa klik tombol like dan share. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.